Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Hairudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengetahuan akibat dari perlakuan meditasi. Semoga saudara-saudaraku sekalian tetap sehat, bahagia, dan selalu harmonis. Tema kita kali ini, tema yang akan diantarkan dari depan rumah saya, halaman depan rumah saya yang suasananya begitu nyaman, sedikit agak kelihatan hutan, tapi begitulah adanya. Saya akan menyampaikan pandangan saya dengan apa yang saya dapat dari meditasi tentang Tuhan. Kemana mencari Tuhan? Saya Muslim, ada statement-statement yang menyatakan tentang bagaimana bertemu dengan Tuhan atau bagaimana mencari Tuhan. Saya gunakan itu sebagai analogi berpikir saya. Dan berikutnya saya telusuri melalui pendekatan meditasi yang berakibat saya mengalami bagaimana bersama apa yang saya cari. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya Dia ada. Statementnya begitu. Aku tidak jauh dari urat lehermu. Artinya, kemanapun kepala kita palingkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan melalui indera-indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan atau hirup atau apapun, di sana ada Tuhan. Dia ada di mana-mana. Itu yang saya maknai dari aku tidak lebih jauh dari ulat lehermu. Ada lagi menyatakan pernyataan, maksud saya, aku seperti sangkamu, tetapi siapa yang kau sangka aku bukan aku. Itu jalan masuk. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal aku. Bagaimana keberadaan Tuhan itu sesungguhnya? Melalui pendekatan iman, saya meyakini Tuhan itu ada. Bagaimana keberadaannya? Dia ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada Dia. Dan setiap yang ada juga ada di dalam Tuhan. Saya ulangi, Dia meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Kita manusia mempunyai beberapa unsur-unsur. Setiap unsur yang kita miliki, Dia ada di sana. Demikian yang juga di luar diri kita. Miliaran unsur yang ada di luar diri kita. Kemana akan kita cari Tuhan itu? Untuk apa kita cari Tuhan? Untuk bertemu dengan Dia kah? Secara fisik atau bagaimana? Saya berpandangan kita mencari Tuhan agar kita mampu menjalani hidup dan kehidupan dalam kesadarannya, kesadaran Tuhan. Oleh sebab itu kita harus merasakan kehadirannya, merasakan keberadaannya pada setiap langkah kita, pada setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ada Dia di sana. Itu pandangan saya. Kenapa saya harus ketemu dengan Tuhan saya? Kesadarannya yang akan kita miliki, yang kita harapkan bisa menyatu dengan kesadaran kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, ada pada kesadaran Tuhan itu. Kira-kira begitu. Terus kemana saya harus mencarinya? Saya meyakini kita manusia terdiri dari 4 unsur. Ruh, sang pemberi hidup dan kehidupan, Dialah Tuhan itu sesungguhnya. Walau
bagian dari keberadaan Tuhan yang menyeluruh, yang meliputi semua yang ada. Berikutnya ada jiwa. Jiwa yang akan menjalani kehidupan pada badan fisik, pada tubuh kita. Karena kita memang hidup dalam alam fisik. Jiwalah yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan terkait apa yang diucapkan, dipikirkan, dan kita perbuat. Dialah yang akan diaudit, dialah yang akan diperiksa nantinya. Tapi sebagai makhluk fisik, jiwa yang akan ditempatkan pada alam fisik tentu membutuhkan fisik untuk bisa melakukan dan berucap. Fisik sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu fisik ini sendiri dan pikiran. Pikiran saya pahami sebagai komando dalam aktivitas berbagai hal terkait ucapan, perbuatan, dan pikiran, berpikir. Kita gunakan pendekatan siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal aku. Siapa sebetulnya akunya aku ketika kita sadar? Kita hanya bisa melakukan 3 hal. Berpikir, berucap, dan berbuat. 3 hal itu. Ketika kita mulai berpikir, berarti pikiran yang bekerja. Ketika kita berucap, pasti diawali dari berpikir. Demikian juga ketika kita berbuat, pasti diawali dari berpikir. Oleh sebab itu, saya memaknai bahwa pikiranlah yang menjadi komando dalam 3 hal tersebut. Dalam 3 aktivitas yang bisa kita lakukan terkait berpikir, berucap, dan berbuat. Pikiranlah komando. Dalam keadaan sadar, akunya aku, pikiranlah. Kita lihat pikiran bagaimana. Pikiran memiliki kesadaran untuk dia bisa hidup. Agar pikiran bisa hidup dalam konteks fungsinya berpikir, dia memiliki kesadaran yang namanya kesadaran fisik. Nah, bagaimana akunya aku ini menjadi jalan masuk? Pikiran memungkinkan memiliki 3 kesadaran. Kesadaran fisik, kesadaran jiwa, dan kesadaran keilahian. Kesadaran inilah yang harusnya dimiliki oleh pikiran, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan bersesuaian dengan kesadaran Tuhan, dengan kehendak Tuhan terhadap diri kita. Berarti kuncinya ada di pikiran. Nah, ketika pikiran yang ruang geraknya meliputi masa lalu, masa kini, masa depan, dia memiliki 3 keadaan, yaitu keadaan sadar, tertidur, dan meditasi. Maka pikiranlah yang menjadi fokus kita untuk bisa menyatu dengan Tuhan, sehingga kita bisa berkehidupan dalam konteks berbuat dan berucap serta berpikir dalam kesadaran Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mampu mendiamkan pikiran, maka seluruh aspek tubuh kita akan diam. Seluruh indera-indera kita akan diam. Di sanalah kesadaran Tuhan yang akan bekerja. Kesadaran itulah yang harusnya kita miliki, kita rasakan, kita bawa dalam kehidupan keseharian kita. Itu juga yang ditawarkan oleh Syekh Siti Jenar dalam konsep Manunggali Kaulon Gusti. Bagaimana kita mampu membawa kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi dalam hidup dan kehidupan kita keseharian sebagai manusia fisik. Itu yang maksud Syekh Siti Jenar, bukan menjadi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang diajarkan oleh agama tentang kebaikan-kebaikan, patuhi dan renungkan
tafakkur hingga dalam kedalaman, sehingga kita bisa masuk ke kedalaman diri kita dan kita akan menyatu dengan Tuhan itu. Meditasi adalah salah satu teknik yang saya gunakan untuk dapat menyatu dengan Tuhan yang saya yakini, yang ada di setiap yang ada, meliputi semua yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Meditasi adalah tekniknya. Bagi saya, apa itu meditasi? Tentu banyak hal orang menceritakan apa itu meditasi. Saya memahami meditasi adalah sebuah upaya untuk menggali potensi diri, menggali keberadaan Tuhan, hubungan Tuhan dengan ciptaan, dan hubungan kita dengan dalaman diri kita serta alam semesta raya. Kita memang harus membangun hubungan, baik hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan diri kita, dan hubungan dengan alam semesta. Dengan demikian, kita dapat memahami, memanai, dan berikutnya mengerti apa yang sesungguhnya harus kita perbuat. Apa sesungguhnya yang harus kita pikirkan, apa sesungguhnya yang harus kita ucapkan, baik sebagai hamba maupun sebagai co-create. Jadi, carilah Dia, Tuhan, di kedalaman diri ini. Carilah Dia dalam kedalaman diri kita. Rasa-rasa itulah sebetulnya indikasi keberadaannya. Rasa-rasa itu. Oleh sebab itu, jangan kita cari kemana-mana. Dia tidak di atas, dia tidak di bawah, tapi dia meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalamnya. Cari di kedalaman diri kita melalui pendekatan apapun. Dengan demikian kita dapat menyatu dengan kesadarannya, dan kita dapat membawa kesadaran itu dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari terkait berucap, berpikir, dan berbuat. Saya pikir demikian saudara-saudaraku. Karena penjelasan yang lengkap sebetulnya sudah saya tulis dalam buku saya, Kajian Logis Membuka Tabir Potensi Diri. Sampai sini dulu saudara-saudaraku. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis. Salam.